Di video kali ini kita mau bahas ya tentang kenapa mungkin ada beberapa motor yang pernah kalian bawa, punya teman atau punya rekan kerja kalian atau punya pacar kalian yang kalian bawa, ketika dibawa cenderung lebih ke kiri atau ke kanan stangnya. Padahal looksnya itu masih oke, nggak ada, masih kokoh aja. Kelihatannya sih masih kokoh, tapi kenapa bisa begitu? Yang pasti di video kali ini kita mau jelasin sedikit. Yang pertama, kemungkinan karena jalanan yang ada di sekitar kalian, lingkungan kalian, di sekitar lingkungan itu mungkin rusak atau nggak rata, jadi sering lewat lubang, sering kebentur. Yang kedua, kemungkinan riding style kita mungkin terlalu agresif sehingga sering bentur-bentur atau sering lompat-lompat, sering standing, itu ngaruh juga dengan kerusakan ini. Yang ketiga, kemungkinannya apa? Kemungkinan di bahan produksi dari motor tersebut, kemungkinan partnya itu lumayan terjangkau harganya, di bawah standar, atau mungkin standar turun dikit. Kemungkinan sih seperti itu yang akan kita bahas, kerusakannya terjadi di mana aja. Jadi ini kebetulan nggak sebut merek ya, kebetulan di motor ini kebetulan ada yang motor ini. Jadi ini berlaku untuk semua motor, gak cuma di motor ini. Jadi pembahasan kali ini tentang motor apapun. Kebetulan ada motor Honda Beat Street punya saya. Jadi saya jelaskan kalian semua. Di video ini tidak menyudutkan brand apapun dan juga tidak menjatuhkan brand manapun. Ini hanya pure sharing untuk teman-teman sekitar, teman-teman sekalian, untuk bisa tahu kerusakannya terjadi di mana. Oke? Jadi yang pertama yang harus kita tahu, kalau misalnya memang terjadi kerusakan seperti itu, apa aja harus kita cek. Kalau mungkin kalian jauh dari bengkel, rumah kalian jauh dari bengkel, bisa coba cek sendiri. Yang pertama kita cek itu di bagian komstir. Komstir kayaknya kemarin aku ada buat video untuk cara perbaikinya seperti apa. Jadi pertama cek komstir dulu. Dari sini kayak kurang jelas ya. Kita coba ganti ke motor satu lagi. Nah, yang motornya lebih jelas. Komstir itu biasa ada di sini, di antara stang dan di bagian bawah. Kita harus cek. Dan di atas itu ada komstir, ada bearing. Dia biasanya ada bearingnya. Nah, bearingnya itu kalau misalnya sering kena jalan rusak itu biasanya sering bisa oblak atau bisa miring, atau bisa rusak bagian kelerengnya atau bagian pelor di bearing itu. Jadi biasa solusinya harus diganti. Lalu yang kedua, kita bahas yang paling simpel dulu. Yang kedua itu bagian segitiganya. Segitiga kalau di motor Suprafit ini biasanya sih jarang rusak ya. Ini motornya seperti ini biasa untuk segitiga jarang rusak. Jadi motor Honda itu tahun 2000-an itu 2000-an sampai mungkin 2008 ya. Itu jarang sekali rusak di bagian komstir. Nggak tahu kenapa. Mungkin bagi kalian yang kerja di bengkel atau pemilik bengkel yang mengalami hal yang sama, mungkin bisa sharing juga. Anehnya di komstir zaman-zaman dulu itu kuat-kuat sekali. Yang merek ini ya, yang merek Suprafit. Nah, merek Honda Suprafit. Ini biasanya sih sering jarang sekali ada kerusakan. Apalagi motor seperti ini, motor C-Series. Oke, yang paling penting cek bagian komstir dan juga cek segitiga. Itu yang utama harus dicek. Setelah itu kita cek bagian shock. Shock ada yang mati atau enggak? Matinya enggak, kadang shock itu matinya enggak langsung dua-duanya, tapi satu aja. Itu salah satu bisa menyebabkan mungkin enggak stabil juga ketika kalian bawa. Mungkin bisa agak miring, agak ngebanting. Itu shock itu berpengaruh juga. Jadi kalian boleh cek, minta mekanik, atau mungkin kalian kalau bisa cek sendiri, cek daya pegasnya bagus atau enggak. Oke, kita balik lagi ke Beat ini. Jadi yang harus paling penting kita cek itu yang 3 macam itu. Tapi yang utama coba cek komstir dulu sama segitiga. Kenapa harus dicek dulu bagian sana? Karena bagian sana itu biasanya terjadi mungkin benturan dan titik penahan itu ada di sana, ada di komstir dan di segitiga. Jadi di situ kita harus perhatikan lagi. Ini segitiga nggak nampak ya di sini.
agak susah lihatnya. Jadi paling kita sharing kali ini seperti itu. Mungkin bisa kalian cek di bengkel ataupun mungkin boleh coba cek sendiri juga. Video kali ini semoga membantu ya. Kalau misalnya memang ada yang kurang boleh komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.